Lu jawab belum aja dijalan pertanyaan waktunya. di dalam Iya, argumen-argumen maksud gua. saya, dengarkan. Kamu Jangan tadi yang emosi, menyatakan sama udah. Ini sebentar gimana? loh, kamu Kenapa dia marah-marah? sebentar aja. Apa-apa Kamu ya? tadi bahkan mengatakan sama Tambahin si waktu Ken. gua ya. Dengarkan Belum dulu. saya jalankan, belum saya Oh jalankan. iya, belum dijalankan. Ada backing, berisik. Iya, sebentar dulu. Kamu tadi kan mengatakan bahkan kamu tadi mengatakan sama si Ken, oh saya nggak butuh pertanyaan, saya hanya menjawab. Kok tiba-tiba kamu nuntut saya menjawab pertanyaanmu? Padahal pertanyaanmu nggak ada, gitu loh. Oke. Cuma Kamu bilang itu ini, Des. iya jangan Iya. lah. Ya nggak apa-apa. Iya, Maksudnya oke. semua argumen gua yang ada pertanyaan-pertanyaan retoris, ya lu jawab aja. Gitu loh. Contoh kayak misalnya Tuhan lu minta tebu, Tuhan lu minta makan. Ya. Mungkin ini ya apa namanya, tanggapi gitu mungkin ya sedikit. Iya gitu loh, jangan kabur-kaburan gitu. Tapi Kabur-kaburan mulu ini. tadi ditanggapi cuma Saya tanggapin. Mana coba? Aduh. Mana yang soal kalau Tuhan ada bentuknya itu berhala? Aku Mana? gini loh Ken, aku pastikan dulu. Ayo. Kores. Malu ya. Enggak, Kores, aku pastikan. Kau nggak mabuk kan? Kamu nggak mabuk kan, Kores? Kamu nggak mabuk Kalau kan? mabuk gua kepenuhan roh itu namanya. Masalahnya Aduh, kamu jangan. tadi lo bilang, Silakan, saya nggak buat sekarang. pertanyaan, kau bilang gitu. Iya, tadi kan si kan udah bilang lu tanggapi aja gitu. Kenapa kabur-kaburan? Oke, 3 menit untuk Kores semuanya di mute. Silakan. Ya udah semua di mute ya. Ini Oke, terima thank you. kenyataan, jangan bergetar-getar jakunnya gitu ketika menanggapi mulai. semua argumen-argumen Kores gitu loh. Contoh misalnya tadi soal Hale ngomong dongeng. Ternyata Paulus ngomong silsilah Yesus itu ya dongeng. Ya udah itu ditanggapi. Jangan kabur-kaburan. Kalau enggak kan jadinya apa? Di sini tuh gue tuh berharap kalian menanggapi, takutnya orang-orang Kristen pada mualaf. Kita tiap minggu ada yang mualaf mulu loh. Gara-gara apa? Gara-gara kita berdialog gitu. Otaknya terbuka semua. Kores saya Ya. mau ulangi lagi ya, mau ingatkan lagi, saya ini riset ya, saya ulang waktunya. Makanya kalau kayak si Tristan tadi kan saya udah mau instruksi dia sebut semua banyak ayat, dia bacakan semua. Waktu cuma 3 menit. Nggak mungkin semua, tapi kalau masalah ditanggapi tadi mau ditanggapi semua nggak cukup waktu. Jangan terlalu Oh banyak iya dibacakan. ya udah aku ampuni. Fokus dia, ambil ke yang mana harus tanggapi gitu. Mau itu kalian bahas terus kayak masalah apa tadi itu silsilah. Tuhan Silsilah minta itu kamu tebu. fokus dulu gitu. Jangan baca lagi yang lain. Nanti takutnya itu dia nggak diingat lagi gitu. Fokus di masalah silsilah, nanti pasti tanggapi. Silakan. 3 menit. Iya saya gitu loh. mulai. Hale kabur-kaburan terus. Dijawab ambil topik baru. Dijawab ambil topik baru. Ih, kasihan banget nggak bisa counter kan Oke, gitu silakan. jadinya kan dilihat oleh kawan-kawan Kristen kan. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita tadi udah diakui oleh Ombus. Itu di mute dong. Oi, Ken. Kenapa sih punya gua? Kalau gua dari sound kan bisa gitu dia. Cek 1. Cakep. Masih. Cek 1. masih ya? Masih. Lu di titik 3 itu ada mute mikrofon buat host. Bagus kok kedengaran kok suaranya. Kau dari tadi Cek. udah kayak gitu. Berarti punya Udah bisa itu. Kau jangan sampai Kores kalah di penjara kan ya kau nanti. Cek. Ini tukang Iya. HP ngomong mulu. Berapa sih HP lu sih? Sini, Norek. Ketika Kores mulai saya mute, silakan. Oke, thank you. Ya, ini alhamdulillah ya yang udah ditanggapi itu Ombus mengakui kalau silsilah Yesus itu nggak ada guna. Jadi untuk sekarang kawan-kawan Kristen, tolong jangan bilang Yesus itu Tuhan yang bersuku Yahudi lagi gitu. Karena Yesus tiap harinya kan ngomongnya bahasa Yunani ya, gitu. Namanya juga Yesus, belakangnya itu Yunani pasti. Itu pertama. Terus si Hale juga kabur-kaburan mengenai Zohir itu ada bentuknya. Ya, lihat aja Tuhannya Kristen gitu. Ada nggak bentuknya? Ada manusia. Ada kelaminnya nggak? Ada kelaminnya. Berhala udah. Semua Tuhan yang ada kelaminnya dalam Islam itu berhala. Contoh Zeus, Poseidon, Osiris, Mitra, Dionysus. Itu ada penisnya semua itu. Berhala jadinya. Kalau bukan berhala silakan tunjukkan mujizat yang bisa dilakukan oleh kelaminnya Tuhannya orang Kristen. Coba tunjukkan. Kan gitu. Belum lagi bapak anak gitu. Yesus ini anaknya bapak. Berarti bapak mengeluarkan Yesus dari apanya? Dari itunya kan? Karena bapak anak. Inilah kenapa Islam itu tidak menggunakan istilah itu. Kalau kita tanggapi ya. Terus sama ini juga yang perlu kita ketahui. Kita lihat di Yohanes 19 ya. Nah di sini dikatakan mana dia? Bahwa jam 12 itu Yesus disalib di Yohanes 19 intinya. Lalu kemudian di Markus 15 kita lihat pada jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring Eloi Eloi lama sabaktani. Yesus mati gitu. Jadi ini perhatikan kawan-kawan ya. Ini otak dipakai ya, otak untuk kawan Kristen terutama. Lu ada Tuhan disalib jam 12, jam 3 meninggal, bayangin.
PPJ kalau gua salib itu bisa 3 hari dia hidup. Mending lu Tuhanin PPJ. Tuhan lu apa anjir, lemah banget, jam 12 disalib, jam 3 meninggal. Apa ini anjir? Lata, Huza, Hubal, batu hitam juga nggak ada juga Ya, nggak ada itu tuh kelamin. Lata, Manat, Hubal juga tuh. Kalau misalnya disalib bareng PPJ itu bisa 3 tahun itu nggak mati itu. Lu kalau 3 jam meninggal terus dibilang bangkit, semua manusia bisa termasuk PPJ. Ya, tolong otak dipakai ya, logikanya jalan gitu. Lu salib 3 jam, bangga banget salib 3 jam. Jidat yang dipaku barulah kita oke, jidatnya soalnya dipaku, otaknya pecah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang disalib tangan kaki 3 jam meninggal gara-gara dicambuk sama bawa salib doang, ini bukan Yesus anjir, ini mah orang yang kurang nutrisi, hidupnya dari sedekah. Maaf. Sama apa ya? Ya itu sih yang perlu kita tanggapi, karena apa ya? Manuskrip gak dibahas. Yesus nyontek Al-Qur'an bubuk. Nggak bisa dibahas lagi karena Yesus bawa-bawa Allah gitu kan, harusnya kan teos tuh. Silsilah dongeng udah diakui, apalagi ya? Pada nggak ditanggapi semua anjir, ngapain kita dialog? Orang Kristen Tuhannya ditipu-tipu mulu sama orang terkutuk, nggak ditanggapi juga. Astagfirullah. Kenapa sih? Hah? Karena ada apa dengan argumen Kores itu? Pedih ya, menyakitkan ya, sampai kabur-kaburan ya. Iya. Gimana nih? Ya udah, intinya gini ya, Kores ini terlalu kuat dan sakti logikanya karena dalil-dalilnya juga sudah disuguhkan oleh data sejarah dan juga data medis dan juga data biblos gitu. Intinya kalau ada yang disalib 3 jam meninggal itu bukan Tuhan, itu orang kurang gizi itu. Thank you. Silakan siapa? Oke, Ken, Christian saya atau bisa tambahin Sita? 1 menit ya, Ken? 1 menit. Enggak. Orang Skip di dong. Enggak. Ini bukan Itu takut dari takut. Islam juga, Christian. Takut. Christian itu Sita Saya Islam juga. Muslim juga. Saya Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Sita ini Sita. Oke, saya cuma nambahin ya. Ya, waktunya 3 menit. Nanti kalau kamu udah selesai bilang aja, lanjutkan Chris gitu ya. Oke. Ya, gini. Kalau Yesus memang Tuhan, artinya Yesus itu sang pencipta. Di sini kita main akal dan pikiran kita ya, buka akal ya. Nanti main akal kita habis ini. Nanti main akal kita. Ini nggak jawab Kores juga karena dia udah terlalu ini. Saya reset lagi dulu waktunya ya. Kenapa? Ya tuh. Emosi kan Om Mus. Hale maaf ya. Om Musnya emosi li, andalan lu nih. Bukan masalah emosinya. Sita ini nggak pernah baca Quran, Kores. Tadi aja ayat Al-Baqarah 210 dia kaget. Apa sih? Oke, sudah. Sudah. Silakan Ya, jangan panik. dilanjut. Waktunya saya ulang lagi. Oke, silakan. Saya tidak akan lari dari konteks. Artinya, kalau Yesus benar Tuhan, artinya Tuhan di sini, Yesus itu ada mengutus Nabi Ibrahim. Yesus itu yang mengutus Nabi Musa. Terus yang ngutus Yesus siapa? Yesus, gitu. Dijawab itu. Ya, oke, sekian dari saya. Lanjut, Chris. Maksud waktunya mungkin? Udah tahun 2024 Kores. dia nanya begitu. Kores, udah kan? Mempermalukan diri kau sendiri kan, Kores? Udah. Dia aja nggak tahu isi Quran. Diam dulu, Bos. Oi, waktunya Begini ya, Papa Jahat, saya turunkan dulu lah ya. Mute nih. Oke, saya mute. Saya pause tadi, cuman dipakai 1/2 menit oleh Tah. Ada 2,5 menit lagi. Christian, silakan. Saya reset aja dong, 3 menit dong. Oh bukan, itu dilanjut. Kita Loh. cuma ada 2 narasumber. 2 narasumber berbicara dari Islam 2. Maksudnya 6 menit loh, 6 menit, cuma 6 menit, 3 menit, 3 menit Oke, loh. baiklah. Oke, silakan. Ya. Mereka tadi juga bagi-bagi, kayak si Ombus sama si Intelijen, mereka bagi-bagi yang 3 menit Ya. itu gitu. Ya, silakan. Baik. Saya akan meneruskan pernyataan dari hakikat ya. Hakikat pertama saya, Bung Kores nih. Satu hakikat kami nih. Nah, jadi dalam Islam tuh memang ditekankan untuk masalah ilmu. Kayak kata al-ilm itu digunakan 780 kali gitu loh, ilmu. Nah, kalau mengatakan Nabi Muhammad nggak bangkit gitu loh, lu dungunya minta ampun. Tuhan lu bandingkan sama manusia. Nabi Muhammad manusia. Yesus kan lu anggap Tuhan. Ya nggak fair dong kalau Tuhan sama manusia dibandingkan ya. Tuhan sama Tuhan ya. Fairnya sama siapa? Legitimasi sama legitimasi. Yesus sama Allah. Sebentar dulu Christian. Saya baru kali ini dengar, tapi ini memang harus saya instruksi dirimu ya. Kamu berarti menganggap Yesus Tuhan gitu.
Enggak, dia kan menganggap Yesus Tuhan, Tuhannya Yesus gitu. Nah, dia kan mengatakan Oh, tidak oke, silakan, Nabi silakan. Muhammad yang enggak Aku kira kamu udah mau kembali lagi tadi, Le. Silakan. Iya, iya. Di pos Iya, aja iya. kan. Iya, iya. Oke. Nah. Udah di pos, ya, silakan. Oke. Nah, dan tadi dia mengatakan angin mengawinkan. Nah, saya sebagai yang 5 tahun ya di fisika sains, kalau mengatakan angin itu yang kamu bahkan di Al-Hijr itu. Memang benar angin itu mengawinkan tumbuhan kayak pohon salak antara yang Y dan X itu dikawinkan gitu. Ada benih yang dikawinkan. Itu loh, bukan anginnya kawin, beda gitu loh. Kalau kau tuh cocoknya angin dari Yaman nanti kena kau tuh cocoknya. Jadi janganlah terlalu bodoh kali. Memang Alkitab tuh nggak ada relevan ya sama sains. Jadi kamu nggak paham yang namanya ranah sains dan fisika. Nah, maka kamu bedakan mana yang misalnya nih Allah itu ada itu apa eksistensi, bukan bentuk, wujud tuh apa ada gitu loh, bukan berbentuk kayak manusia. Nah kalau Yesus sebagai Tuhan itu adalah status, Tuhan itu status, legitimasi, bedakan dalam, makanya kamu jangan capek logical fallacy dalam berpikir, tuh paham. Jadi kalau kayak orang-orang ini yang mengatakan dongeng memang sudah dijelaskan tuh yang izatullah alaihi ayatuna akala asatir awilin tuh, apabila dibacakan kepadanya maka dia akan mengatakan dongeng gitu loh. Nah itu benar gitu. Jadi makasih sudah melengkapi kebenaran Al-Quran ya kalau kamu mengatakan dongeng. Jadi cobalah Yesus itu coba dibandingkan sama Tuhan yang Tuhan lain gitu, sama Krishna atau sama Weda atau sama apa batu patung gitu kan Tuhan juga tuh Tuhan. Makanya dalam Islam kan tiada Tuhan selain Allah gitu loh. Bukan kamu bandingkan Allah tuh sama Tuhan-Tuhan lain. Makanya masa Tuhan kamu bandingkan sama manusia. Nah, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan gitu loh. Dia hanya manusia biasa gitu. Cuman manusia pilihan. Nah, jadi itu sih kerancuan aku tadi. Kok dia ketawa gitu. Membandingkan Yesus sama Nabi Muhammad. Mengetahui bagaimana angin mengawinkan. Ya, angin itu membawa benih tadi agar terjadi perkawinan silang antara tumbuhan yang jantan dan tumbuhan betina gitu, kayak pohon salak, pohon sawit dan lain-lain. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih, pas 3 menit juga ya, Chris. Leku. Thank you. Jadi di sini si Christian menanggapi doang, tidak ada pertanyaan. Si Ta juga begitu. Yang ada yang perlu ditanggapi dari Kores. Mudah-mudahan Bang Story ataupun Hale atau Ombus intelijen tadi menyimak apa yang disampaikan si Kores, dan nanti sambil bernarasi juga ya, membuat narasi yang baru. Silakan dari teman-teman Kristen. Siapa yang duluan? Saya dulu. Oke, siap. Ya, jadi begini. Ini sepertinya ada Islam mengaku Islam tetapi tidak mengakui ayat Al-Quran. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Mereka ingin ketika saya mengatakan ada dongeng dalam ayat Al-Quran, mereka menuduh seolah-olah saya yang subhanallah. Oke, tapi saya nggak akan mau mereka sembah. Ya. Jadi jangan Anda marah, jangan Anda malu dengan ayatmu yang mengatakan dongeng itu. Maka saya bilang tadi sama si Kores, saya langsung ngambil data dari A1, sumbernya Al-Quran. Beda dengan Kores, data-data sampah dibawain. Saya nggak penting seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian bicara tentang kelamin ya. Justru seharusnya kalau bicara tentang kelamin ketuhanan saya, karena dia memang nuzul menjadi manusia, membuktikan kesempurnaannya dalam manusia, iya. Kesempurnaan dia dalam keilahian sebagai yang esa, iya. Justru yang aneh adalah Allahmu menjadi manusia yang tidak sempurna, atau yang sering saya katakan dimutilasi. Kenapa saya katakan dimutilasi? Karena betisnya ada di surah Al-Baqarah di Al-Kalam 24, Al-Kalam 42. Bayangkan betisnya ada. Allahmu punya tangan, Allahmu punya jari, Allahmu punya mata, Allahmu punya suara. Pertanyaannya, kenapa alat kelaminnya kalian hilangkan? Na'udzubillahi bin dzalik. Tega kalian membuat Allahmu itu dimutilasi, hilang itu kelamin. Kalau kamu mau bicara tentang kelamin Tuhan, oke? Sekarang kau cari dulu kelamin Allahmu itu, baru kita bicara tentang kelamin Yesus. Artinya, itu standarnya. Saling memiliki, bisa diperbandingkan. Sedangkan, kelamin Allahmu entah kemana kalian bikin. Apakah kalian sengaja untuk membuat Allahmu cacat, dimutilasi? Sementara Allahmu memiliki tangan, memiliki betis, memiliki kaki, memiliki mata. Lalu kelaminnya di mana? Tolong kalian carikan nanti di mana. Saya sedikit agak peruntal. Oke, saya lanjut. Makanya berhati-hati kalau buat narasi sama haleluya. Kemudian, nah ini pertanyaan Cita. Dia bilang begini, masa Yesus mengutus, lalu yang mengutus Yesus siapa? Ingat, saya kasih analogi sama kamu. Pernahkah kamu pergi ke suatu tempat tanpa harus diperintah seseorang?
Pernahkah kamu pergi ke suatu tempat tanpa harus diutus seseorang? Pernah. Sama seperti kamu naik ke TikTok ini. Apakah ada yang memerintah? Apakah ada yang mengutus kamu? Tidak. Lalu siapa yang mengutus kamu naik ke TikTok ini? Otakmu, pikiranmu. Lalu pikiranmu itu bukankah bagian darimu? Bagian dari dirimu. Jadi jangan kau persempit arti daripada mengutus. Karena dirimu sendiri pun mampu mengutus kamu. Ya, makanya kau pahami tentang johir Allahmu itu. Memang sampai detik ini saya belum bisa temukan lawan debat sama saya yang mampu tanya jawab kepada saya tentang Allahmu yang johir. Bahkan Kores pun di sini menyangkal bahwa dia pernah mengakui bahwa Allahnya itu berbentuk nanti walaupun di surga. Tiba-tiba dia sekarang pura-pura malu nggak mengakui Allahnya berbentuk. Lalu ketika Kores mengatakan jika Allah itu berbentuk, berarti sama saja Kores mengatakan Allahnya adalah berhala. Na'udzubillahi bin dzalik. Oke. Itu biasanya kalau kita Oke, ngecek sebentar, suatu Pak kebenaran Story. yang ada di kitab suci, itulah Pak yang Story, kita sebentar. sejarah. Pak Story sebentar. Oh, iya. Pak Story yang mau mengambil alih 3 menit semuanya. Enggak, Ya. aku 1 menit aja Bang, sorry. Nah, setengah menit nanggapin si Ya. Kores. Tadi ayat tadi Bang, izin. Ayo lanjut. Oke. Besarin minta tolong Bang Ken. Oke, nanti kalau udah selesai langsung kamu bilang Ya, silakan langsung ke Pak Bang Story. Ya. Jadi gini ya, seorang intelektual tinggi, orang lama gitu ya, yang kristologinya tinggi, menafsirkan sesuatu dan membuat patokan itu hanya kepada satu ayat dan itu dipatokkan langsung ke Yesus gitu, ke ajaran Allah. Ini ya Bang Kores, yang orang lama, orang pintar dalam segala hal, itu judulnya mengenai ajaran sesat. Dari awalnya aja ketika aku itu Paulus dan kata-kata aku disuruh huruf kecil. Di situ dibilang apa? Tidak ada, pokoknya itu kepada ajaran sesat, Bang. Oke, tolong dipahami. Katanya orang pintar, orang lama di debat. Tapi kok bisa kayak gini sih, buntu? Aduh, itu satu perikop loh, Bang. Jangan comot-comot ayat lah. Kayak Almeida itu nanti dipelintir lagi. Janganlah. Bang Kores, baca dong semuanya ya. Bang Kores, lanjut Bang Story. Oke. Katanya ngaku ilmu tinggi, udah lama debat. Oke lah kau paham bahasa Yunani, bahasa Arab aja oke. Kau paham juga sih, nggak tahu ya. Lanjut Bang Story. Ya, awal munculnya agama ini di abad ke-7 itu diakui oleh dunia. Yang mengaku ini yang di abad ke-7 ini kok konyol gitu. Dia nitip kepada numpang keren gitu dengan yang ada sebelum kitab sucinya Kristen. Nitip lagi tuh kepada orang Yahudi. Nitip loh. Yang lucunya ceritanya aslinya berbeda dengan asli sejarah. Ini yang kadang-kadang kita membingungkan. Agama apa ini? Secara sejarah titik pembuktian tidak ada. Akhirnya, oh ini bukan kitab sejarah. Memalukan tidak. Kenapa? Allah yang dikatakan maha tahu salah sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, ada yang sok pintar mengatakan ada angin kawin. Sejak kapan penelitian angin kawin? Pakai nalar ya. Kalau kau masih bodoh, jangan membuat ratu dalil baru. Perkawinan antar bunga. Konyol kau nggak mengerti. Pernahkah kamu melakukan kawin antar bunga? Nggak pernah kan? Dan terlalu banyak ngomong. Bukan kawin, angin kawinkan, bukan. Itu harus dimengerti. Dan satu lagi kawan, ingatlah, ngapain kau percaya kepada ajaran yang baru, yang Allah yang baru muncul? Memalukan tidak? Yang tidak dikenal oleh bangsa lain. Memalukan tidak? Bangsa lain nggak kenal nih. Muncul di abad ke-7 yang tidak dikenal oleh orang yang berada di sana, bangsa-bangsa lain. Itu yang kalian percaya gitu. Terus tidak ada mujizatnya, dan lucunya tidak ada saksinya, bro. Tidak ada saksinya. Bahkan tentang dirinya sendiri tidak ada yang tahu. Ini yang harus kalian perhatikan. Bahkan matinya pun mengemaskan. Dibiarkan 3 hari, ada lalat. Baru dikubur. Gak bangkit-bangkit, bro. Ngapain kau percaya kepada orang mati yang tidak bangkit-bangkit? Percayalah kepada orang yang mati bangkit. Karena itulah bangkit itu mengalahkan maut, bro. Itu bro yang kau percaya. Percayalah pada ajaran yang bangkit hidup. Itu. Kenapa? Kalian mengharapkan kehidupan kedua kali. Bukti ada? Nggak ada, bro. Ntar sok. Memalukan dia gitu, tarso. Allah kami membuktikan bahwa memang ada kebangkitan orang mati. Itu baru benar. Allah kami membuktikan dirinya ada, dia datang, benar. Ini enggak. Mana Allah kalian? Enggak kelihatan. Nah, tarso datang di sana, tarso. Apa sih agama apa sih ini? Enggak mah punya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Story. Jadi saya harap jangan terlalu melebar ya. Tuhan yang benar, kita masuk ke Tuhan aja. Kalau nanti ke Nabi agak susah nanti. Iya, Kores. Pak Bang Kores. sebenarnya gue bisa bawa Tuhan palsu gue kalau mau. Ini Bang Kores Aman, ya, kan? silakan. Apa? Ini Bang Kores Aman, kan? ya? Woi, gue menikmati Amin, Ale. Gue Amin, menikmati.
Si Omus itu berapa kali kabur-kaburan dari gua. Tadi mau keluar. Kores, kau Naik yang lagi, mengatakan keluar di naik situ lagi. loh. Ombus lu mengecewakan Hale, Kok Ombus. mengecewakan hal? Karena lu tidak bisa menjawab apa yang Judulnya diargumenkan apa? oleh Di situ yang menjelaskan Kores. siapa? Sekau Udah, yang sabar, udah sabar. sekelas tinggi kok. Hale, ini Udah. andalanmu Berarti dia Emosi dia, Hale. kuat Ombus. Ombus Gimana dia? mental dia nggak kuat. Udah. Udah lah, jangan bergetar-getar gitu kawan-kawan Karisa, jangan Ini- bergetar-getar gitu. Ini gue bawa Al-Quran dulu ya. Oke, silakan. Oke, Jangan siap ya. dipancing-pancing Oke, orang kita mulai. lain biar nggak Nah, di berbicara. sini ya orang-orang Kristen ini sedangnya takia Korintus dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, bukan anginnya kawin. Angin itu sebagai objek untuk mengawinkan. Nah, kelar perkara takia Korintus ketahuan palsu, kan gitu. Lalu kemudian Hale juga ngomong soal dongeng-dongeng di dalam Al-Quran perkara ini, padahal takia Korintus dia sama kayak Allah tertipu katanya, padahal kafirnya hendak menipu Allah. Allah nggak pernah tertipu. Sebelum tertipu pun Allah sudah membalas gitu kan. Yang tertipu itu adalah Tuhannya orang Kristen. Ditipu oleh orang terkutuk berkali-kali tuh. Masa Tuhan maha tertipu kan gitu ya. Hehehe. Nah, yang paling asik juga, yang paling asik itu ini loh, yang paling asik. Nah, ini nih paling asik nih. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Nah, Tuhan disunat ini dongeng bagi Islam. Tuhan kok disunat? Coba, inilah kenapa gue bilang kalau ada Tuhan punya kelamin, apalagi kelaminnya penis, itu adalah berhala. Yesus kalian itu bagi kami berhala karena ada kelaminnya, disunat loh ini. Mana Tuhan kami dibilang disunat? Kan nggak ada. Biar selamat datang di kebenaran. Sama ini juga ya, kita lihat nih. Ini dongeng paling spektakuler abad ke-20 itu ada di Wahyu nih. Ini dongeng paling spektakuler, perhatikan ini. Ini kenapa banyak orang itu tidak mau masuk ke dalam kekristenan? Karena di sini dilihat di sini. Wahyu 19 nomor 7. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini anjir, ada doktrin manusia mengawini Tuhan. 2,6 miliar manusia menggilir Tuhannya sendiri, dikawini. Astagfirullah. Ini astagfirullah. Ini dongeng Brainy. Wah, lu keluar dari agama seperti ini. Lu mau ini ada Tuhan dikawini lalu kemudian lu bergiliran mengawini lagi. Ini abadi di surga mengawini. Aduh, please lah. Masih aman ya ini kawan-kawan Kristen? Nggak akan bergetar kan, nggak akan emosi kan? Gua nggak akan dicari kan? Kemarin gua dicari-cari sama orang Borneo, bre, mau dibunuh gua katanya. Gara-gara dialog. Padahal kan tertulis perkawinan anak domba. Cuma biasanya Kristen malu, aib katanya. Itu bukan begitu maksudnya, bodoh amat. Nah, terus yang ini juga, yang berikutnya. Tadi silsilah Yesus sudah diakui gitu. Itu ajaran sesat ya. Thank you Om Bus. Jadi janganlah kalian menuhankan Tuhan yang bersuku Yahudi gitu, karena silsilahnya aja itu ajaran orang sesat, kata Paulus. Ya, Om Bus, thank you. Nah, sama gini, Storymaker, perhatikan. Jangan kalian percaya sama Tuhan yang dibilang hidup tapi kelakuannya sama seperti orang mati. Ya, jangan jualan Tuhan kalian hidup. Tuhan kalian itu mati. Sejarah membuktikan Yesus mati. Mati dia. Nggak bangkit. Nggak ada sejarah yang membuktikan Yesus itu bangkit. Dia mati selamanya. Jadi ngapain lu gembar-gembor Tuhan kalian hidup kalau ternyata kelakuannya sama seperti orang mati? Nang, kan gitu. Nah, berikutnya di sini ya, dongeng itu di sini. Ini Yahudi Sanhedrin 43 nomor 20. Yesus orang Nazaret itu dimatikan dengan cara dirajam. Dar, Storymaker. Kamu takia Korintus ya, Yesus bilangnya disalib. Oke, time. Jangan dongeng-dongeng lah, Bre. Teman Udah habis? yang lain habis. Oh, oke, siap. Thank you. Lebih 14 ini. Oke, silakan Sita atau si Christian. Baik, saya akan tanggapi ya. Islam di abad ke-7 nih. Silakan. Gitu. Sudah mencuri kitab Tanakh Yahudi ya. Jadi Islam di abad ke-7 zaman Nabi Muhammad. Oke. Gini. Islam itu din gitu loh. Agama yang bersumber dari mana? Dari Allah. Nah, dibawa melalui para rasul-rasulnya. Sejak Nabi pertama, bahkan Nabi pertama atau manusia pertama, Adam alaihissalam, itu fitrahnya Islam. Karena apa? Berulang kali Nabi Adam itu disebut dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah 230, di Al-Imran 359, di Al-Araf 7:11-25. Kenapa? Alergi apa? Kamu apa? Alergi fakta. Kenapa? Yesus aja itu hanya diceritakan sampai umur 13 tahun gitu loh. Terus muncul kembali pada umur 29 sampai 30 tahun gitu loh. Itu pun pada Alkitab hanya dijelaskan dalam Matius 1-3 gitu loh. Sampai akhirnya Yesus berada di Bait Allah. Itu pun bersama ibu, bapak, sama ahli Farisi gitu loh. Taulah ahli Farisi siapa ya? Nah,
muncul di Matius 4 itu. Itu pun dengan tiba-tiba si Tuhan manusia berkelamin laki-laki ini sudah berada di gurun pasir. Nah, beda dengan Al-Quran yang benar-benar menjelaskan detail dari 25 nabi dan rasul. Nah, itu wajib diimani tuh seluruh umatnya gitu. Kalau mau jelasin ada di Sirah Nabawiyah kalau kamu mau ngecek. Bahkan di surat Al-Araf ayat 9 Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad bukan nabi yang pertama. Nah, jadi inti dari semua ini bahkan dari Adam hingga Nabi Muhammad itu penyerahan dirinya sepenuhnya kepada keesaan Allah gitu loh. Karena apa? Ini secara efektif dikemas dengan kata Arab Islam, secara harfiah tunduk, selamat dan damai. Nah, seperti arah kiblat umat Islam yaitu Ka'bah. Pembangunan Ka'bah itu dilakukan dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Ismail gitu loh. Sesuai dengan di mana Al-Quran Al-Baqarah ayat 127 menyebut bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan fondasi Ka'bah. Jelas di situ. Hingga yang dari 7 hasta ke 30 hasta sampai 22 hasta gitu loh. Jadi pahami gitu loh. Nah, seperti kelahiran ibunda Yesus Kristus gitu. Di sebuah gereja Yerusalem tuh. Itu yang didedikasikan kepada siapa? Si Anna dan siapa? Patriark yang dari Yerusalem itu loh, yang apa? Sophronius. Jadi jelas ya, bahwa kan arah kiblat Islam aja tuh udah terbentuk dari sebelum kelahiran bunda dan Tuhan Anda gitu loh. Jadi jangan Anda katakan Islam lahir di abad ke abad ke-7 gitu. Jangan ada di kita lah. Bahkan konsep-konsep triple deity itu sangat melucukan ya, konsep 3 Tuhan seperti si Lata, Manat, Uzza yang dari Arab, Osiris, Isis, Horus Mesir, Zeus, Poseidon, Adonis dari Yunani, Jupiter, Neptunus, Pluto dari pagan Romawi, Bapa, Putra, Roh Kudus dari pagan Kristen itu. Jadi cobalah kompleks lah kok masalah Tuhan gitu. Jangan framing. Dan sekali lagi ingat ya, angin itu yang mengawinkan benih, bukan anginnya yang kawin. Makanya dalam ranah rasionalisme itu berakar pada nilainya tuh spiritual Islam itu, kamu pahami. Karena apa? Kalau empirik itu bukan hanya berakar pada dunia fisik, tapi juga pada dunia metafisik. Metafisik itu bukan berarti dia terlihat, dia ada kayak subatomik dalam dunia kuantum, dia metafisik. Dalam ranah empirik indra tidak terlihat, tapi kalau kita pakai mikroskopik itu ada. Nah, makanya sains itu tidak pernah terpisah dengan agama. Nah, sains itu nggak netral terhadap nilai moral. Makanya ada agama dan ideologi. Karena sains itu serat dengan nilai, gitu. Bukan bebas nilai. Tuh, ingat ya, sains itu nggak bebas nilai. Aku sedikit boleh ya. Ya, dor. Sebentar teman-teman, saya mau ini ya. Saya kan membuat ini yang terakhir dan kalau mau kita buat lagi tema nanti, masalahnya ini tema penjelasannya udah mentok dan pengen bergeser segan gitu ya. Pengen bergeser segan saya. Bergeser segan. Nanti kita ganti tema. Ini yang terakhir, silakan dari Kristen 2 orang. Iya, aku duluan sedikit aja ya. Sedikit aja ya, Le ya. Jadi tadi si Christian ini mengatakan bahwa Abraham itu ayahnya bukan Ajar, Terah. Bisa nggak nanti kamu tunjukkan nama Kores data yang menunjukkan kalau nama ayah Abraham itu adalah, kok dipotong? Lanjut. Sopan lah, bahwa nama ayah Abraham itu Terah bro, bukan Ajar. Di mana kamu katakan? Kalau memang ada, gak apa-apa. Karena yang punya sejarah itu bangsa Yahudi. Kecuali memang nabi kamu punya orang atau orang Islam yang hidup sejaman dengan Abraham, nggak ada, coret, berarti gagal. Nah datanya silakan, saya tunggu tuh. Bahkan si siapa ya yang jago bahasa Ibrani pun nggak bisa jawab tuh. Nanti saya tunggu lah data dari kamu ya. Nah terus itu masalah Ka'bah itu kan, Ka'bah itu asal kamu tahu, Nabi Abraham itu, Bapak Abraham tuh nggak pernah bangun Ka'bah, enggak. Itu hanya di dalam surah Islam aja. Tidak ada Nabi Bapak Abraham itu hanya sampai ke Mesir, tidak pernah sampai ke Arab. Bayangkan kamu mulai dari Mesir sampai ke Mekah itu berapa jauh jaraknya? Jalan kaki, waduh, bisa 5 tahun nggak nyampe-nyampe itu bro. Repot urusannya. Terus masalah Tuhan Yesus ya, ketuhanan yang benar. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dalam yang dibilang si Kores Ediblasi tersen tadi, bahwa dia menyerahkan nyawanya untuk kuterima kembali. Nah pertanyaannya, mampu nggak nabimu begitu? Tidak, sampai sekarang nabimu belum bangkit, masih di dalam tanah. Nah pertanyaannya, apakah kamu percaya kepada orang yang masih dalam tanah atau yang udah bangkit? Itu kembali kepada free will masing-masing. Nah, silakan Bang Ombus. Oke. Jadi gini ya, aku nanggapin Bang Kores ya. Bang Kores, sebenarnya bolak-balik si Bang Kores jangan selalu takia gitulah, karena ini bukan pesantren gitu loh. Itu tadi di situ kan ayatnya jelas mengenai ajaran sesat. Paulus mengajarkan itu Bang, bukan Allah Bapa dan bukan Tuhan Yesus, dan juga rujukan kata aku di situ bukan Tuhan Yesus Bang, bukan Allah Bapa sendiri, oke? Nah, Bang Kores tadi kan agak lari sedikit ya, aku lari juga nih. Bang, di hadis Muslim Bang 3505
itu apakah sesembahan itu benar atau enggak gitu. Kenapa? Di situ tertawa loh Allah. Allah tertawa melihat orang dua orang saling bunuh gitu. Ini lucu loh bang. Nah ini aku nggak pakai sama seperti Christian tadi bilang kan pakai logika dan nalar. Di sini Allah itu bang saling tertawa loh. Gitu kita lari kalau itu di Sahih Muslim itu tertawa melihat dua orang saling bunuh. Udah di sisi pertama ada lagi nih sisi dua berikutnya. Allah melarang untuk mengolok-olok karena itu bisa berbalas. Ditegaskan Allah mengolok-olok orang. Itu gimana sih Bang Kores? Doib. Oke, silakan Masa Allah tertawa melihat dua orang saling narasumber bunuh? lagi dari Kristen. Lanjut. Saya akan Story lanjut. apa Haleh? Saya sedikit ya. Oh, iya. Saya lanjutkan. Iya. Sampai detik ini mereka tidak bisa menjelaskan kemana kelamin Allahnya ya. Karena Allahnya kan punya kaki, punya betis itu loh. Apakah mereka ini memang sepakat untuk menghilangkan kelamin Allahnya sehingga supaya nggak sempurna? Wallahu alam seperti jawaban Tristan tadi. Oke. Kemudian begini loh. Kalau kamu tadi mana ya? Ini masalah tentang kamu di situ coba-coba menutupi kebenaran. Terus bagaimana dengan anjing punya tangan? Kamu nggak berani sama sekali untuk menyenggol itu, ya toh? Kenapa Anda nggak berani? Angin kali Anda coba benarkan. Sedangkan anjing yang punya tangan kau diam. Sedangkan laut mengalir kau diam. Kenapa? Nggak mampu. Iya, kamu nggak mampu. Oke, kemudian saya lanjut sedikit lagi. Doib. Bahwa yang lucunya ada di begini ya. Kau ngerti nggak kenapa kitab itu turun kepada Musa? Kau nggak ngerti kan? Itu untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Kau harus mengerti. Terus kau pikir orang Arab pakai kitab apa? Nggak ada. Pagan, ateis, musyrik. Itulah yang harus mengerti. Tidak punya Tuhan. Makanya kenapa Daud terima lagi? Itu orang mana? Orang Israel. Bukan orang Arab lagi. Ini harus kau mengerti gitu. Terus Yesus, Isa menurut kalian, itu orang mana? Tetap orang Israel, bukan orang Arab. Terus selama ini dari awal sampai ke Muhammad pakai kitab apa? Kalau kalian katakan Muhammad menerima kitab itu dia Al-Quran di abad ke-7, oke. Tapi sebelum pakai kitab apa coba? Pakai nalar. Waktu habis. Bicara Adam lagi. Doib. Waktu habis. Story doib kau tuh. Oke, teman-teman ya, begini dia. Kenapa kalian merasa orang ini banyak berbicara? Mereka membagi waktunya. 3 menit 2 kali ya guys, 3 menit 2 kali. Sedangkan dari Islam kan kadang si Kores ngabiskannya semua. Tadi prolognya si Hali sendiri ternyata pertama, saya lupa. Berarti penutupnya si satu orang dari Islam prolog 3 menit. Closingnya yang terakhir. Silakan dari Islam satu orang 3 menit. Tadi prolog pertama si Hali. Ya, jadi gini ya Kak, cek. Jadi gini kawan-kawan Karisteng yang ku cintai gitu. Mohon maaf kalau data-data Kores itu menyakiti batin kalian karena memang fakta dan tertulis baik dalam Biblos maupun sejarah gitu kan. Dan Om Bus juga udah nggak bisa ngelawan lagi ketika Paulus mengajarkan silsilah Yesus itu dongeng-dongeng ajaran sesat. Terus ya mau gimana? Gitu. Yesus juga berbahasa Yunani. Orang berbahasa Yunani masa mau dibilang orang Yahudi? Orang Yunani itu, Tuhan kalian itu Mesias Yunani, juru selamat Yunani, gitu loh. Tiap hari ngomongnya bahasa Yunani, Yesus itu, terimalah kenyataan. Terus Storymaker ngomong Karisten sekarang 2,7. Ya terima kasih, gue ngikutin aja. Karena artinya Yesus bertugas nantinya untuk dikawini oleh 2,7 miliar orang Kristen, bergiliran abadi gitu. Karena pekerjaan di sorganya orang Kristen cuma 2, nyanyi dikawini Tuhan, nyanyi mengawini Tuhan, nyanyi mengawini Tuhan. Gitu aja terus dia cuma 2 aktivitasnya. Maaf ya, ini kenyataan. Lanjut. Lalu ini ada 5 hal yang perlu kalian pahami dari fakta-fakta Tuhannya orang Kristen. Pertama, yang tadi aku bahas ya, Tuhan Kristen hidupnya dari donasi dan juga mengemis-ngemis. Tuhannya orang Kristen itu berkelamin. Tuhannya orang Kristen itu dikawini di sorga. Tuhannya orang Kristen disalib 3 jam doang meninggal. Tuhannya orang Kristen dibilang hidup ternyata nggak ada bedanya sama orang mati. 5 hal ini itu tidak bisa dibantah.
dan harus ditelan selamanya selama kalian beragama Kristen. Terima kenyataannya. Hehehe. Dan itulah yang perlu kita pahami bersama ya kawan-kawan. Selama Tuhan kalian itu punya kelamin, maka selama itu juga Tuhan kalian adalah berhala. Di dalam Islam perspektifnya begitu. Al-Maidah ayat 17 dan juga Al-A'raf ayat 194. Oke? Jadi mau dibawa kemana gitu? Yesus juga terbukti menjiplak Al-Quran ya. Ini Hale dan Omus nggak bisa bantah. Kenapa? Karena Yesus berkata-kata pakai Allah. Yesus kan harusnya anak Theos gitu loh. Bukan anak Allah. Allah dan Theos ini berbeda. Artinya apa? Yesus itu memang peranakan Tuhan-Tuhan orang-orang Yunani. Gitu. Makanya lihat sekarang. Musa dibangkitkan di Israel, satu Israel Yahudi. Muhammad SAW dibangkitkan di Arab, satu Arab Islam. Yesus dibangkitkan di Israel, yang Kristen Itali. Artinya apa? Berhala. Itu berhala. Jadi jangan dibantah lagi, ini kenyataan yang ada ya. Terima kenyataannya gitu. Kalian nulis-nulis dari abad ke-3 sampai abad ke-5 cuma beda 2 abad sama Islam. Jadi jangan sok-sok menceritakan Yesus abad pertama yang nulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes abad ke-3 dan ke-4. Terima kenyataannya gitu. Ini dongeng semua isinya. Ada bintang berhenti di atap rumah, ada Tuhan diem di rahimnya wanita gitu. Itu rahim segede apa tuh? Ada Tuhan minta rumah, minta tebu, minta makan gitu kan. Ada Tuhan lagi yang ngomong kalau bodoh nanti masuk neraka. Tapi ternyata dia sendiri ngomong bodoh. Masa makan omongannya sendiri. Itu sudah habis. paling ya. Semoga logika terbuka. Dan inilah closing statement dari Kores. Thank you. Oke, kalau mau dilanjut lagi kita buka tema yang baru. Ya semuanya open mic. Open, semua open.